Oke, halo, selamat pagi. Gimana keadaannya? Sehat-sehat aja ya? Sehat, Sir. Oke, tadi di les pertama sama les kedua gimana? Aman pelajarannya? Pada paham semua ya? Oke, ini coba kita akan belajar TIK komputer. Coba diambil dulu bukunya nih. Dan buka di halaman 5. Yuk, sambil menunggu temannya ya. Oke, kita tunggu dulu nih. Minimal ada 20 siswa-siswinya ya. Ini masih ada 16 ikut jadi 17. Oke. Sudah dibuka bukunya, halaman 5. Kita udah masuk di terakhir ya, kita udah habis di bab 1 nih. Tinggal menjawab soal latihan bab satunya. Tinggal menjawab soal latihan bab satunya dan akan saya kasih tugasnya minggu depan ya. Di minggu depan saya akan bagi tugasnya ya. Oke. Udah pada dibuka? Nah, coba setelah dibuka, saya baca dulu di bagian tokoh si Elon Musk ini ya. Si Elon Musk ini saya baca dulu tokohnya di halaman 5 yang warna orange. Yang dalam kotak warna orange atau kuning itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam soal latihan bab satunya. Nanti diambil buku atau kertasnya. Buku dan jawabannya, oke. Pulpennya juga untuk menjawabnya. Udah? Oke, ada 22 orang ya di dalam. Sebaca nih. Tokoh yang pertama di dalam kecerdasan buatan di dalam bukunya ini adalah si Elon Musk. Elon Musk atau CEO Tesla dan SpaceX dikenal sebagai sosok yang cukup berhati-hati dengan perkembangan kecerdasan buatan. Tak jarang, ia menyebut kecerdasan buatan dapat mengancam kehidupan manusia. Nah, di sini coba dijelaskan sama saya atau coba diapain nih? Tak jarang ia menyebutkan kecerdasan buatan dapat mengancam kehidupan manusia. Ada yang bisa kasih contoh sama saya nggak? Maksudnya, kok bisa sih toko di mereka membuat robot tetapi bisa mengancam kehidupan manusia? Ayo coba jelasin sama saya setelah kita udah membahas tentang kecerdasan buatan. Kenapa di dalam buku ini katanya ia menyebutkan kecerdasan buatan dapat mengancam kehidupan manusia? Yuk, satu orang. Kalau misalnya kita pikir nih, saya kasih jawaban seperti begini ya. Kenapa? Ya karena robot itu diciptakan untuk membantu manusia. Mereka diprogram tanpa bisa untuk membangkang atau tidak melakukan tugasnya. Berbeda dengan manusia, di minggu lalu saya sudah ngasih contohnya seperti ketika si robot diprogram untuk membuat sesuatu, dia akan melakukannya. Berbeda dengan manusia, kalau contoh, oke, bentar ya. Oke, jawaban temannya hampir tepat. Sorry ya, di rumah saya ini jalan raya, jadi kalau agak ribut mohon dimengerti ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah karena robot itu diciptakan dengan program. Nah, programnya itu tidak bisa dibantah atau tidak diturutin. Oke, jadi ketika manusia membuat robot itu untuk membantu, ya dia hanya membantu
manusia, dia tidak bisa melawan manusia. Nah, kalau misalnya manusia disuruh sama manusia lain, biasanya dia akan membangkang atau marah-marah terlebih dahulu. Contohnya seperti orang tuanya, mama papanya menyuruh untuk mengambil minum mamanya contohnya. Nah, ambilin dulu minum mama. Apa yang biasanya kita lakukan pertama kali? Ayo, apakah langsung mengambilnya atau selalu ngomong, bentar Ma, masih ada kerjaanku, tanggung filmku, tanggung gameku. Ayo, siapa yang pernah seperti begitu? Yuk, coba jelasin sama Se. Siapa yang kalau disuruh selalu ngomongnya bentar-bentar? Oke, nah itu adalah contohnya. Mengapa seperti di Jepang juga di restoran itu mereka memakai sudah yang namanya robot. Bukan lagi pelayannya menjadi manusia. Jadi manusia itu dipecat, orang-orang itu dipecat dalam pekerjaan, diganti oleh si robot. Karena robot itu mempunyai tugas untuk membantu manusia. Oke, jadi itu alasan kenapa kecerdasan buatan si robot ini dapat mengancam kehidupan manusia karena dia menggantikan setiap pekerjaan manusia yang ada. Oke, kalau di film-film juga sama, kita suruh ambil minum, mereka juga ambil minum. Oke, nah temannya ada bilang, kalau misalnya disuruh sama orang tua, sebentar mah karena saya lagi ngerjakan PR. Nah itu, kalau misalnya di robot tidak ada kata sebentar, mereka langsung melakukannya. Oke, itu adalah bisa menyebabkan kenapa bisa manusia terancam kehidupannya. Oke, oleh karena itu ia mendirikan suatu organisasi nirlaba bernama OpenAI atau kecerdasan buatan. Organisasi yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini memang memiliki perhatian khusus terhadap kecerdasan buatan, namun terutama dari sisi perkembangan keamanannya. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat kecerdasan buatan ini, kita harus ada pengamannya. Kalau suatu saat dia melakukan sesuatu yang bertindak lain, kita harus bisa mengamankannya. Nah, seperti handphone kita, smartphone kita sekarang, kita lagi pakai Zoom nih. Handphone kita itu dikunci atau gimana nih? Pasti ada pengamannya ya, supaya orang lain tidak bisa membukanya ya. Benar ya? Masa handphone aja bisa dikunci, masa seperti robot tidak ada pengamannya? Oke. Dalam rangka mengontrol teknologi tersebut, Max mengungkapkan dirinya juga telah berinvestasi pada divisi Google DeepMind untuk mengontrol perkembangan kecerdasan buatan. Ia juga telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar lainnya, seperti Facebook dan Amazon, untuk memastikan mereka menciptakan teknologi kecerdasan buatan yang aman. Nah, di sini ada kata Facebook dan Amazon. Kalau Facebook itu adalah sosial media. Ada yang punya Facebook tidak? Coba dijawab sama Se. Oke, Jade angkat tangan. Yang lain bagaimana? Punya Facebook atau sosial media lainnya? Yang punya Instagram, siapa yang punya Instagram? Oke, Jesse angkat tangan punya Instagram. Nah, jadi kalau misalnya si Elon Musk ini, dia bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang besar. Oke, dan dia ini adalah pencipta dari atau pembuat dari Tesla. Nah, Tesla ini adalah sebuah mobil. Oke, adalah sebuah mobil, dia membuat mobil yang menggunakan bahan listrik apa? Ada yang tahu? Siapa di sini yang mengenal? Sorry ya, terlalu berisik di luar. Sorry ya, terlalu berisik di luar ya. Nah, di sini tadi dia katanya adalah CEO Tesla. Nah, kalau mobil sekarang, motor sekarang itu bahan bakarnya menggunakan apa? Bensin. Bensin. Nah, jadi ada yang mengenal yang namanya artis di Indonesia, di Medan, yang katanya berasal dari Medan, yang namanya Indra Kents atau Indra Kesuma. Tahu? Nah, kata-kata yang sering dia ucapkan itu apa nih? Ayo, coba dibuat dengan logatnya. Yang namanya Indra Kents. Ada yang tahu biasanya kalau mempunyai Instagram atau suka nonton YouTube sering itu muncul. Murah banget, Sir. Nah, murah banget. Nah, kata-kata murah banget ini dia membeli mobil Tesla di jam pagi, jam 3 pagi dengan harga 3 miliar. Nah, jadi dia membeli mobil Tesla ini
Yang menciptakan mobilnya itu adalah si Elon Musk. Nah, ketika mobil-mobil lain itu seperti mobil saya juga memakai bensin. Dia menciptakan mobil menggunakan yang namanya bahan bakarnya itu adalah listrik. Oke, nah itu adalah perkembangan yang sangat maju dari listrik bisa dari bensin menjadi listrik. Kemudian nanti beberapa tahun kemudian ada yang percaya enggak kalau bakalan ada yang namanya mobil terbang. Ada? Udah ada pun, Sir. Gimana? Udah ada. Udah ada mobil terbang. Nah, udah ada mobil terbang katanya. Bahkan udah ada pernah kita lihat di YouTube dan bahkan nanti mungkin bakalan ada kita punya. Nah, setelah mobil terbang, bahkan mungkin ada bisa juga yang namanya sebagai mobil hilang atau mobil tidak ada wujudnya seperti di dalam film SpongeBob. Ada yang tahu nama mobil di film SpongeBob? Siapa yang suka nonton SpongeBob nih? Yang sering dipunyain sama superhero-nya yang 2 orang itu. Invisible buat mobil. Nah, invisible boat mobil. Nah, oke. Jadi dari gitu adalah perkembangan setiap teknologi dari yang memakai bensin, kemudian dari listrik, bahkan nanti katanya ada yang namanya mobil menghilang bisa jalan seperti kita terbang ya. Nah, mobil air juga ada atau namanya adalah mobil amfibi. Nah, setelah ini ayo coba dibuka bukunya di halaman 7. Coba diambil bukunya di halaman 7. Oke. Kita jawab soal latihan bab 1. Ayo, udah dibuka halaman 7 sama coba diambil alat tulisnya, pulpen atau pensilnya. Yo, yang bisa coba nomor 1 nih. Mikroproses. Gimana? Dijawab, Sir. Iya, dijawab. Apa jawaban nomor 1 nih? Coba dibaca dulu soalnya nih. B. B. Oke, jawaban temannya adalah B. Jawaban yang lain bagaimana? Apakah sama dari 31 siswa-siswi? Jawaban nomor 1 itu adalah B. Komponen yang berperan sebagai otak komputer disebut A. Hardware, B. Mikroprosesor, C. Software, D. CD-ROM. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah apa? Ada yang jawab A? B, Sir. Oke. Jawabannya itu adalah mikroprosesor. Nah, ini saya kasih jawabannya itu dari mana? Sebentar. Nah, dicatat ya. Hardware itu apa nih? Kalau dalam jawaban 1A, apa arti hardware? Ada yang tahu? Arti hard apa? Arti hard. Kalau kita Susah. Oke, susah. Kalau ware? Perangkat keras. Nah, benar. Jadi hardware itu adalah perangkat keras. Nah, kalau C, software? Apa software? Perangkat. Oke, software adalah perangkat lunak. Nah, jadi kalau dari jawaban nomor 1 itu adalah B, mikroprosesor. Saya dari mana dapat jawabannya? Nah, kembali lagi kita buka halaman 3. Coba dibuka dulu bagian bukunya halaman 3. Yuk, bagi yang nggak tahu jawabannya, biar saya kasih tahu di mana jawabannya halaman 3. Kemudian lihat paragraf keempat. Tahu paragraf keempat? Adapun otak komputer, ayo coba dibaca dulu satu orang. Yuk. Coba dibaca dulu satu orang halaman 3 paragraf keempat. Ada? Ada yang nemu nggak? Atau nggak tahu yang mana paragraf? Ada. Oke, nah coba dibaca dulu paragraf keempat halaman ketiga. Adapun otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut dengan mikroprosesor. Oke, nah itu adalah jawabannya. Otak komputer adalah kumpulan sirkuit yang disebut mikroprosesor. Nah, sedangkan otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut juga dengan neuron. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah B, mikroprosesor. Nah, kemudian nomor 2. Ayo. Salah satu contoh artifikal. Oke, apa jawabannya? Robot, C. Oke, yang lain. Apakah ada yang jawab keyboard, monitor, atau hardware? Ada?
Nah, jawabannya itu adalah robot. Dari mana kita tahu? Kita perhatikan aja gambarnya di halaman 5. Ya, coba buka kembali bukunya di halaman 5. Di baliknya ya sebelumnya. Itu udah ada tulisan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke. Contohnya itu dari gambar 1.4. Kalau kita baca, robot-robot yang dibuat manusia memiliki artificial intelligence. Mereka dapat bergerak, berinteraksi dengan manusia, dan melakukan aktivitas secara terbatas. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah C, robot. Nah, nomor 3 bagaimana? A. Oke, yang lain. Coba dibaca dulu soalnya nih. Ya, satu orang. Jangan orangnya itu aja, si Jet aja nih. Saya pilih orangnya. Saya. Oke, ayo coba yang bilang saya itu. Oke, A, ayo. Sir A. Coba dibaca dulu soalnya Fiona. Fiona Gracia. Saya ingat akurat kecepatan berpikir dan menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh Oke. Jawabannya adalah A, otak komputer, B, otak manusia, C, mikroprosesor, atau D, artificial intelligence. Apa jawabannya? A. Oke. A. Jawabannya itu adalah A, otak komputer. Kenapa jawabannya otak komputer? Karena kalau kita lihat di halaman 3 juga perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Oke, perbedaan manusia dan komputer. Nah, kalau misalnya di sini tadi udah kita baca kemarin 2 minggu yang lalu, jawabannya adalah otak komputer karena data-datanya itu dimasukkan oleh manusia ke dalam si otak komputer. Nah, jadi datanya itu tidak akan hilang. Berbeda dengan otak manusia. Saya udah kasih contoh itu seperti ada yang mengingatnya enggak apa kejadian semalam, apa-apa aja yang dilakukannya. Ada yang mengingatnya masih? Enggak ada ya. Yang paling diingatnya itu adalah makan, tidur, mandi, bangun tidur, makan. Gitu-gitu aja terus. Tapi kita tidak ingat kapan berapa kali kita bernafas. Kapan kali kita berjalan, berapa langkah, itu tidak akan kita ingat. Sedangkan di komputer, kalau di komputer itu dia akan mengingat hal apapun. Bahkan apapun yang sudah kita lupakan bisa tetap ada. Ada yang pernah nggak nih? Semua di sini pasti sudah pernah memegang smartphone atau memiliki smartphone, benar ya? Nah, kalau kita membuka galeri kita, membuka galeri foto kita, pasti ada satu foto yang kita mengingatnya, kapan pula ini aku foto? Ada yang pernah? Pasti pernah ya? Nah, pernah ya? Pasti di situ. Kita tidak mengingat kapan kita foto, tetapi si komputer atau di smartphone kita, dia tetap akan mengingatnya dan akan tetap menyimpannya. Seperti begitu ya. Jadi daya ingat akurat, kecepatan berpikir dan menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak, merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh A, otak komputer. Nah, yang keempat, manusia dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak yang dinamakan sebagai apa nih? Brainware. Oke, satu orang sudah menjawab. Yang lain bagaimana? Manusia dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak yang dinamakan sebagai? brainware. Oke, rata-rata udah menjawab. Jawaban nomor 4 itu adalah C, brainware. Kenapa brainware sana? Arti brain itu apa? Otak. Oke, ware itu tadi perangkat, berarti perangkat otak. Nah, maksudnya itu adalah orang yang menjalankan programnya, orang yang menjalankan si komputernya. Seperti contoh nih, siapa di sini yang pengen banget mempunyai iPhone 12 Pro Max katanya, yang harganya mahal banget. Ada yang mau? Pasti semua mau ya yang Enggak, harganya. Sir. Enggak ada. Oke, seganti pertanyaannya dengan siapa yang mau mempunyai handphone yang paling canggih? Semua pasti mau ya? Nah, Saya. Nah, semua pasti mau mempunyai handphone yang paling canggih. Entah itu iPhone 12 Pro Max atau Samsung S20 Plus atau bagaimanapun, itu percuma kalau misalnya handphonenya bagus, tetapi tidak ada yang memakainya. Benar nggak?
Terakhirnya ngapain HP bagus-bagus kalau misalnya tidak ada yang menggunakannya? Atau ibaratnya ada rumah mewah nih, kita lihat kosong. Apa kegunaan rumah mewah itu kalau tidak ada yang menggunakannya atau tidak ada yang tinggal? Nggak ada ya? Nah, jadi kegunaan brainware ini adalah dia yang menggunakan si komputernya. Oke, terakhir di nomor 5 nih. Yuk dibaca dulu soalnya. Selain si Jade, diam dulu Jade. Ayo teman yang lain, bagaimana nih? Diri yang dimiliki oleh B. Otak manusia. Oke, yang lain. Apakah jawabannya otak komputer atau C. mikroprosesor atau D. artificial intelligence? B. Otak manusia. Oke. Otak manusia. Oke, thank you. Nah, di jawaban teman-temannya yang lain, jawabannya adalah 5B, otak manusia. Kenapa jawabannya otak manusia? Coba dikasih contoh sama Se. Tadi dari nomor 1 sampai nomor 4, Se kasih contoh supaya kita paham. Ayo coba nomor 5. Kenapa jawabannya adalah otak manusia selain kreativitas dan ide orisinal? Ayo, coba dikasih contoh. Ada yang bisa kasih contohnya enggak? Kreativitas, coba dikasih contoh. Arti kata kreativitas itu bagaimana? Kreatif. Inisiatif. Oke, kreatif sama inisiatif itu hampir sama. Maksud saya coba dikasih contohnya. Jawaban nomor 5 itu yang paling tepat adalah otak manusia. Karena otak manusia itu mempunyai kreativitas dan ide orisinal. Seperti contohnya itu ketika kita ujian. Saya udah kasih contoh itu kita ujian nih. Oke, ketika offline. Kita ujian di sekolah. Cara untuk mendapatkan nilai 100 bagaimana caranya? Yang paling benar itu bagaimana? Belajar. Oke. Yang pintar. Belajar untuk menghafal dan mengisi jawabannya di waktu ujian. Cara kedua supaya mendapat nilai 100 bagaimana? Selain belajar. Nyontek. Nah, si Jet menjawab menyontek. Nah, itu termasuk juga sebagai ide atau kreativitas. Ngapain aku capek-capek belajar, tinggal nyontek aja. Oke, nah jadi dari mencontek itu pun yang disebut sebagai kreativitas. Dan kreativitasnya itu adalah supaya gurunya tidak tahu di mana disimpan contekannya. Seperti begitu ya. Jadi tapi itu dilarang. Kita sebagai siswa-siswi sebaiknya kita dipatut untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, apa yang terjadi biasanya? Bateraimu sisa berapa, weh? Baterai full nih. Oke, jangan dulu main game nih. Ini saya tahu tadi itu game apa itu. Oke, coba diperhatikan dulu jangan dulu main game. Kita lanjut dulu pelajarannya. Tadi seperti saya kasih contoh, kreativitas itu contohnya kita wajibnya seharusnya kalau belajar ketika ujian itu adalah belajar, tetapi banyak cara untuk mendapatkan nilai 100. Salah satunya itu adalah mencontek. Nah, di dalam mencontek itu pun banyak juga kreativitas yang bisa kita buat. Nah, kalau mencontek contohnya, kita bisa buat di mana aja? Coba sebutkan satu. Oke, bisa di kertas, bisa di handphone, bisa di meja, bahkan bisa sampai katanya di paha atau di tangan-tangan itu. Oke. Nah, itu disebut juga sebagai kreativitas supaya bagaimana cara mendapatkan nilai 100, tetapi itu tidak baik karena kita seharusnya manusia diciptakan untuk belajar. Kalau tidak belajar, kita akan ketinggalan dari orang lain. Oke. Oke, di masker bisa kalau lagi pandemi. Nah, kalau misalnya di masker itu cukup berbahaya kalau misalnya kita menyontek. Alasannya kenapa? Masker itu gunanya buat apa? Coba jawab sama saya. Masker kegunaannya apa? Menghalang virus untuk masuk. Oke. Guna masker itu adalah di sini untuk melindungi hidung dan sorry ya terlalu berisik. Guna masker itu adalah untuk menghindari udara dari hidung dan mulut. Kalau misalnya kita mengisi jawaban, menaruh tinta pulpen di dalam masker, kita berarti akan menghirup tinta itu terus-menerus. Itu tidak baik buat kesehatan, bisa keracunan kita ya. Oke, ini adalah info yang lain. Bisa aja, tetapi kan ya jangan sampai seperti begitu. Makanya pada awalnya kita seharusnya itu
Dituntut untuk belajar. Oke. Nah, habis itu coba kita udah selesai di bab 1. Ada yang mau ditanyain tidak tentang perbedaan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan? Ada? Sebelum kita masuk kepada bab 2. Gimana, ada enggak? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut ke bab 2 di halaman 9. Coba dibuka dulu bukunya. Bab 2 halaman 9, kita akan belajar file, folder, dan Windows Explorer. Nah, coba dibaca dulu satu orang. Apa itu arti file di halaman 11? Yuk, satu orang yang mau baca. Apa itu file yang bagian A, halaman 11? Dari 30 siswa-siswi yang hadir. Ada? Tak usah yang baca ya. Atau ada nih? Coba diambil bukunya. Apakah file itu? File adalah data elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan. Oke. Adalah data elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan. File atau data bisa terdiri dari teks, gambar, foto, suara, video, dan program atau aplikasi. File dapat disimpan pada hard disk drive atau HDD, atau floppy disk drive, CD, compact disk, DVD, digital, parcel disk, atau flash disk drive. Oke, nah jadi file-file ini bersifat seperti teks. Oke, yang dimaksud teks itu adalah seperti, oke, saya tidak usah bahas dulu soal komputer. Nah, yang dimaksud teks itu adalah seperti kita mengirim chat di WA. Oke, kita mengirim chat di WA, semua di sini pasti mempunyai namanya aplikasi WhatsApp ya. Semua mempunyai aplikasi WhatsApp, dan teks itu berarti adalah tulisan. Oke, tulisan itu bisa disimpan di dalam media penyimpanan. Nah, itulah makanya penting kenapa di dalam handphone kita penyimpanan itu harus besar. Ketika kita membeli handphone, oke, ketika kita membeli handphone yang paling sering kita lihat itu ada 4 biasanya. Apa aja nih yang biasa kita beli ketika membeli handphone? Coba jelasin sama saya nih. Selagi kita membahas penyimpanan. Oke, apa yang biasanya kita lihat? Di sini semua pasti mempunyai handphone ya. Memakai handphone. Nah, apa yang pertama kali kita lihat ketika membeli handphone? Ayo. Coba di-unmute. Sangat bagus. Oke, yang pertama temannya bilang kapasitas baterai. Yang paling pertama kita lihat adalah baterainya. Yang kedua bagaimana? Harga Oke. Kedua adalah kamera. Nah, benar. Yang pertama baterai, yang kedua kamera, yang ketiga. model handphone. Nah, yang ketiga benar, tempat penyimpanan. Oke, dan semuanya sudah dijawab. Ini dicatat ya. Nanti di waktu ujian akan saya tanya. Ketika kita membeli handphone atau smartphone, atau ketika kita membeli laptop atau komputer, yang biasanya kita lihat itu adalah kameranya. Oke, kenapa kamera? Karena kamera itu penting untuk mengabadikan sesuatu. Contohnya juga seperti untuk merekam atau menjepret sebuah gambar. Yang kedua adalah kapasitas baterai. Semakin besar baterainya, maka akan semakin tahan lama. Yang ketiga, tempat penyimpanan. Nah, saya tadi udah bilang ya, penyimpanannya itu adalah data-datanya disimpan. Bahkan gambar yang sudah kita foto pun kita bahkan bisa lupa, sedangkan di handphone itu tidak akan lupa. Oke, yang keempat itu adalah RAM. Nah, oke. Maksud RAM ini adalah random access memory. Kegunaannya itu ya contohnya ketika kita membuka banyak aplikasi, kita balik lagi ke aplikasi pertama, dia tetap akan muncul tanpa harus mereload kembali. Oke. Nah, di penyimpanan dan media penyimpanan ini bisa kita simpan di dalam si hard disk drive, atau lihat di gambarnya ini dari sebelah kanan nih. Ada hard disk, ada floppy disk, ada CD. Tempat CD seperti begitu. Oke, nah ini waktu kita tinggal 10 menit lagi.
Wow, nggak terasa ya. Nah sebelum saya lupa nih, kita satu kelas ada berapa orang? 42. Ada Dua, Sir. 42 dan sekarang yang hadir hanya 30 orang aja. Kemana 12 temannya yang lain nih? Ya, Nggak tahu. Nggak ada punya. Coba nanti dihubungin supaya temannya masuk di minggu depan ya. Ini saya nggak terima lagi buat masuk nih. Ini sebentar ya, saya akan buat yang namanya daftar hadir. Oke, saya nggak perlu jelasin lagi, pasti semua udah tahu ya. Recording in progress. Sorry kalau bergema. Coba diaktifin dulu kameranya untuk Alexander, Angel, Baby, Angel, Eva, Angelin. Dan pakai coba nama asli ya. Yang namanya berbeda dari daftar nama, seanggap tidak hadir. Dan yang tidak aktifin kamera juga sama. Calvin Sky diaktifin kameranya. Sheila Angelin. Priscilla Violent Queen. Memang ini namanya kah? Violent Queen. Claresta Emilio. Dan tambah ada satu orang ya. Tadi 31, sekarang 32. Oke, ini saya udah catat, udah videoin juga. Oke, yuk kita kembali ke topik kita. Nah, jadi dalam setiap apapun yang kita buat, dia akan disimpan di dalam media penyimpanan. Oke, ini tadi udah kita baca. Kemudian bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan file. Apa yang dapat dilakukan terhadap file? File dapat diedit isinya, dapat diubah isinya, disimpan, diberi nama, diganti nama, atau dihapus. Sering kita lupa menyimpan file yang telah kita kerjakan, atau kesulitan file yang sudah kita simpan. Untuk itu, file harus diberi nama dengan nama yang memudahkan pengguna atau user mengenali pencariannya. Pada sistem komputer, setiap file memiliki nama yang terdiri atas dua bagian, yaitu nama file dan jenis tipe filenya. Contohnya ini nama file, tipe file, atau surit nama .doc. Ayo di sini. Sebelum kita kemarin online. Oke, nah sebelum kita kemarin online, kemarin waktu terakhir kali masuk ke sekolah itu kelas berapa nih? Sekarang kelas 6. Kelas 4 kemarin pernah ke lab belum? Pernah masuk ke lab komputer belum? pernah. Nah, pernah. Nah, di sini waktu kemarin waktu kelas 4 itu belajar nama aplikasinya apa nih? Ada yang tahu? CMD? Atau gimana? Oke. Ini kenapa semuanya menjadi tidak bergerak nih? Malah jaringan. Oke, hello, gimana nih? JavaScript. Oke, nah ini tunjukin salah satunya itu adalah paint.